Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini 1 November 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi dari NKB 212. Sungguhkah ingin engkau lakukan? Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk memulihkan keadaan dunia dengan menjalankan suatu rencana yang disebut dengan rancangan keselamatan. Allah memanggil seorang manusia yang bernama Abraham, yang melaluinya
lahirlah sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Melalui bangsa Israel inilah Allah berencana untuk menjangkau sebanyak mungkin bangsa lain agar mereka terselamatkan. Tuhan berkata di dalam Yesaya 42 ayat 6-7, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Penugasan bangsa Israel ini kini diwariskan kepada gereja sebagai umat perjanjian yang baru. Kita temukan di dalam khotbah Yesus di bukit. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia." Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi di Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia." Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita saat ini di dalam rancangan keselamatan Allah adalah menjadi garam dan terang di dunia. Sesungguhnya kita melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang telah Allah percayakan kepada bangsa Israel sekarang ini di dalam gereja. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana menjadi garam dan terang di dunia itu? Pertama-tama, kita perlu menelusuri dahulu apa makna garam dan terang dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mengapa Yesus menggunakan gambaran-gambaran ini? Saudara terkasih, di dalam teks ini garam diterjemahkan dari kata Yunani halas. Bagi masyarakat Yahudi, garam berfungsi sebagai penyedap makanan. Garam memberi rasa asin bagi makanan. Tetapi sekalipun garam adalah penyedap rasa, bagi masyarakat Yahudi, garam memiliki makna simbolis. Istilah garam biasanya digunakan untuk menggambarkan perkataan seseorang yang kata-katanya penuh hikmat dan kebijaksanaan. Sebetulnya menggambarkan ucapan seseorang dengan rasa-rasa tertentu adalah hal yang cukup biasa bagi masyarakat kita Indonesia. Ada orang yang ucapannya menyakitkan, kita akan menyebutnya kata-katanya pedas sekali. Ada orang yang ucapannya berisi puji-pujian dan sanjungan, kita akan menyebutnya kata-kata manis. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Yahudi juga suka memberi gambaran pada ucapan-ucapan seseorang. Nah, bedanya masyarakat Yahudi lebih sering menggunakan istilah garam untuk menggambarkan perkataan seseorang yang berhikmat dan bijaksana. Di samping sebagai penyedap rasa, bagi masyarakat Yahudi garam juga digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Garam berfungsi mencegah pembusukan, sehingga makanan tetap dapat dikonsumsi sekalipun disimpan berhari-hari. Kemampuan garam untuk melawan pembusukan ini seringkali digunakan masyarakat Yahudi untuk menggambarkan atau menyimbolkan kerukunan. Sebagaimana garam melawan kebusukan pada makanan, kerukunan adalah bentuk perlawanan terhadap perpecahan. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, kerukunan ini diwujudkan dengan kesetiaan menjalankan 10 perintah Tuhan. Karena hukum itu membantu mereka memelihara relasi mereka dengan Tuhan dan memelihara relasi mereka dengan sesamanya. Saudara terkasih, selain sebagai garam, Tuhan Yesus juga menyebut kita sebagai terang dunia. Kata terang diterjemahkan dari kata Yunani phos. Terang sebetulnya menolong kita untuk dapat melihat di tengah kegelapan. Saat adanya terang, kita sanggup membedakan benda-benda apa saja yang berada di dalam suatu ruangan yang tadinya gelap itu. Kita bisa membedakan mana meja, mana kursi, mana lantai, dan seterusnya. Terang membantu kita untuk dapat melihat apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Bagi masyarakat Yahudi, istilah terang dimaknai secara simbolis sebagaimana
istilah garam itu sendiri. Bagi masyarakat Yahudi, terang adalah gambaran terbukanya pikiran karena menerima kebenaran-kebenaran. Jadi, saat seseorang memperoleh pengetahuan, wawasan, pengalaman, atau informasi-informasi, sesungguhnya hidup orang itu telah mengalami terang. Saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, sesungguhnya kita dipanggil untuk membuka pikiran orang lain melalui keteladanan moral dan spiritual. Tentu bukan hanya membuka, tetapi juga kita terbuka untuk mendengar pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran baru dari orang lain, sehingga hidup kita pun turut dikonstruksi dan ditransformasi. Saudara terkasih, di dalam khotbahnya tadi Yesus menyebut kita adalah garam dunia. Garam memiliki dua makna. Pertama, garam menggambarkan suatu ucapan yang penuh hikmat dan bijaksana. Saudara terkasih, jika kita menginginkan agar keluarga kita mencintai gerejanya dan terdorong untuk melayani Tuhan di gereja, maka kita bisa mengawalinya dengan menceritakan kehidupan gereja kita dengan kata-kata penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita perlu memilih sikap bijaksana saat menceritakan kehidupan gereja kita kepada anggota keluarga kita. Kita tentu menyadari bahwa kehidupan gereja itu tidak sepenuhnya baik. Ada hal-hal yang membuat kita terheran-heran. Apa yang seharusnya tidak ada di gereja, tetapi malah ada di gereja. Apa yang seharusnya tidak dilakukan di gereja, tetapi malah dilakukan di gereja. Melihat kenyataan-kenyataan itu, tentu akan membuat kita kesal dan bahkan menjelek-jelekan gereja. Tidak jarang, kekesalan kita pada gereja terucap di depan orang lain. Tidak sedikit juga mereka yang mendengarnya ikut-ikutan kesal dan akhirnya ikut-ikutan membenci gereja. Apalagi jika itu diucapkan di depan anggota keluarga kita. Mereka akan semakin takut dan ogah untuk melayani. Jika Tuhan menginginkan kita untuk menjadi garam, maka sudahlah semestinya kita bisa mengendalikan perkataan kita tentang kehidupan gereja. Kita perlu mengatur ucapan kita, agar sekalipun kita menceritakan kebobrokan gereja kita, para pendengar kita itu tidak turut membenci dan mengutuki gereja, tetapi mereka merasa iba dan terdorong memulihkan kehidupan gerejanya. Kedua, garam menggambarkan kerukunan. Jika kita ingin membangkitkan semangat melayani di gereja, kita perlu melatih keluarga kita sendiri untuk hidup rukun dengan sesama anggota jemaat. Kita bisa memberikan perhatian kepada sesama anggota jemaat kita di wilayah kita masing-masing melalui perkunjungan. Misalnya saat ulang tahun, kita mengajak pendeta atau penatua untuk turut mengunjungi dan mendoakan mereka. Sebisa mungkin kita mendatangi rumahnya. Jika memang tidak memungkinkan, kita bisa melakukannya melalui video call. Di samping perkunjungan, hal yang paling sederhana membangun kerukunan adalah dengan mengikuti persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja kita. Misalnya persekutuan wilayah, PA jemaat, atau persekutuan doa. Di dalam persekutuan-persekutuan itu, kita akan berjumpa dengan sesama anggota jemaat yang akan meningkatkan kerukunan. Saudara terkasih, selain menjadi garam, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi terang dunia. Sama halnya garam, terang memiliki dua makna. Yang pertama, menjadi terang berarti menjadi referensi kehidupan moral dan spiritual yang benar. Artinya, kita menjadi teladan yang memberikan inspirasi, yang memberikan informasi-informasi tentang kebenaran kepada sesama kita, sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran.
Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9, di mana firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk membalas caci maki dengan memberkati. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini adalah suatu contoh bagaimana kita menjadi teladan moral dan teladan spiritual bagi sesama kita. Ketika kita tersakiti dengan ucapan-ucapan atau caci maki sesama kita membalasnya dengan kata-kata berkat. Dan dengan demikian mereka akan belajar bagaimanakah memperlakukan sesama mereka, bagaimanakah seharusnya berucap kepada sesama mereka. Yang kedua, menjadi terang berarti belajar membuka diri untuk mendengar pendapat dan pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian belajar daripadanya. Ketika kita membuka pikiran kita kepada hal-hal baru atau pemikiran orang lain, maka sesungguhnya kita sedang meningkatkan kualitas diri kita. Kita sedang mengupgrade, mengkonstruksi, mentransformasi diri kita, sehingga kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik seperti yang seharusnya menurut kehendak Tuhan. Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika Allah hendak menyelamatkan dunia ini, Allah merengkuh kedagingan, Allah merengkuh daging dan kemudian hadir di dalam diri Yesus Kristus. Allah mengosongkan dirinya, Allah merengkuh keterbatasan itu. Dan itulah juga yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi terang di dunia ini. Kita mau terbuka untuk memahami pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, dan memahami serta mengerti apa yang menjadi pendapat orang lain tersebut. Saudara terkasih, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita bersama-sama menjadi garam dan terang, pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita, agar tumbuh rasa cinta kepada Tuhan yang mendorongnya rela untuk melayani Tuhan di gereja, membangun kehidupan gereja, dan memelihara persekutuan di tengah jemaat Tuhan. Selamat menjadi garam dan terang, kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi agar kami mau menjadi garam dan terang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami, agar dimanapun kami berada, kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kami yang bagaikan garam dan terang itu. Kami memang penuh kelemahan dan keterbatasan, tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menyanggupkan kami, menguatkan kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dengan apa yang kami kerjakan, karena ada Roh Kudus yang membimbing kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah gereja kami, agar gereja kami dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Kehadirannya memberkati sesamanya, dan juga membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Berkatilah para pemimpinnya, majelis jemaat, badan-badan pelayanan, tim-tim pelayanan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dan juga kebijaksanaan dalam menjalankan hikmat itu, sehingga jemaat-Mu dapat bertumbuh menuju dan serupa dengan Yesus Kristus. Berkatilah anggota jemaat kami, berkatilah para simpatisan,
agar mereka berakar, bertumbuh di dalam Kristus, sehingga hidup mereka memberkati sesama mereka di tempat di mana mereka berada. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami, agar senantiasa hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi. Kami sanggup untuk mengatasi konflik di tengah kehidupan rumah tangga kami ini, yang kami percaya akan berakhir pada perdamaian dan kesejahteraan. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami agar senantiasa tercukupi, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi dalam menjalankan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan senantiasa memelihara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi terkait dengan ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, sehingga kami sanggup untuk melewati ancaman resesi atau krisis ekonomi dunia di tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang dalam proses penyembuhan, pemulihan, ataupun mereka yang masih sakit. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit yang dialami oleh sahabat-sahabat kami. Biarlah mereka terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah atas hidup mereka. Dan kami percaya jikalau Tuhan berkenan, maka kesembuhan itu bisa mereka terima dan mereka alami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai kegiatan kami sehari-hari di hari ini. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, agar perbuatan kami itu selaras dengan perbuatan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkahkan kaki seturut dengan langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa lagi di persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.